Jiang Guanzhang mengalami kekalahan lagi saat mereka melawan Hyundai. Di pertandingan tersebut, Ko Hye-jin memaksakan kembali memasang para pemain cadangan. Hasilnya sudah bisa ditebak sebelum pertandingan dimulai, yakni kekalahan tanpa perlawanan berarti. Hasil ini juga membuat Jiang Guanzhang harus turun dari posisi kedua, dan mereka pun nampaknya akan memulai babak playoff dari peringkat ketiga. Tentu saja Hyundai mendapatkan keuntungan soal pertandingan kandang. Namun, yang menjadi perhatian fans Korea adalah soal kebijakan Ko Hye-jin dalam memasang pemain. Pasalnya, di saat Hyundai memanfaatkan sisa pertandingan round 6 ini untuk mengasah kemampuan skuad utamanya dengan perpaduan cadangan, justru tidak dilakukan Ko Hye-jin dengan alasan takut pemainnya cedera. Seperti inilah komentar fans Korea. Saya sudah menjadi penggemar Jiang Guanzhang selama 15 tahun, tetapi ini pertama kalinya saya merasa begitu tidak suka dengan pelatih seperti Ko Hye-jin. Semoga musim depan Mega pindah ke tim lain, Jiang Guanzhang hancur total dan mereka memulai kembali dari nol, sepertinya sulit untuk mendapatkan hasil yang baik musim ini juga. Nantinya, di babak playoff, para pemain kunci bisa kehilangan ritme permainan mereka. Bagaimana jika mencampur pemain inti dengan pemain lapis kedua agar mereka tidak kehilangan ritme saat memasuki playoff? Situasi seperti ini justru membutuhkan pemanfaatan penuh skuad. Hye-jin, apa musim sudah berakhir bagimu? Jiang Guanzhang yang mengabaikan para penggemar sudah benar-benar kehilangan rasa keterikatan. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan sportivitas pelatih tidak layak untuk posisinya. Kalau ingin mengembalikan feeling para pemain utama, seharusnya mereka dimainkan, bukan? Kenapa membuat dunia voli jadi tidak menarik seperti ini? Ko Hye-jin, apa itu juga bisa disebut pelatih? Bagaimanapun mencadangkan pemain utama sekarang karena takut cedera tidak menjamin mereka tidak akan cedera di pertandingan pertama playoff. Lebih baik langsung tersingkir oleh Hyundai. Selama Ko Hye-jin masih ada, aku tidak akan mendukung Jiang Guanzhang. Semoga Buki pindah ke tim lain tahun depan dan Mega juga pergi ke negara lain. Kalau sudah seperti ini, sepertinya format playoff perlu diubah. Hasil akhirnya akan sesuai dengan peringkat musim reguler Hankook Hyundai Jiang Guanzhang. Olahraga seharusnya dimainkan dengan adil dan jujur, bukan? Kalau ini Olimpiade, apakah mereka juga akan melakukan hal yang sama? Apakah mereka menganggap pertandingan ini tidak serius? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Kenapa Federasi Voli tidak menegur hal seperti ini? Time out pun tidak ada artinya. Pemain lapis kedua tiba-tiba bermain bagus. Itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa bermain baik melawan Hyundai, yang semua pemain asingnya adalah anggota utama, hanya membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri dengan terus dimarahi. Benar-benar puncak ketidakmampuan. Apa itu voli profesional? Seharusnya setiap pertandingan dimainkan dengan maksimal. Apa gunanya pertandingan yang membosankan dan kehilangan semangat? Aku berhenti mendukung Jiang Guanzhang. Tidak ada babak semifinal, jadi apa gunanya peringkat 2 dan 3? Itu sudah jelas. Dari perspektif Jiang Guanzhang, justru peringkat ketiga terlihat lebih menguntungkan. Mereka akan mendapatkan keuntungan dalam draft rookie, dan satu-satunya perbedaan hanya keuntungan kandang. Lagi pula bagi Hyundai, bermain di kandang atau tandang tidak terlalu berpengaruh. Pelatih Ko Hye-jin dari Jiang Guanzhang telah menghancurkan kecintaan para penggemar terhadap voli. Ini benar-benar tindakan keterlaluan dari seorang pelatih yang tidak kompeten. Ko Hye-jin adalah sosok yang tak bisa dimaafkan sebagai pemimpin. Apakah ada yang pernah melihat Ko Hye-jin saat menjadi pelatih tim voli putra? Dia tahu sedang disiarkan di televisi, tapi tetap berkata, kalian bakal kena hari ini. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Apa ini strategi atau ancaman? Bagaimanapun tanpa Bukirik, ini adalah pertandingan yang tidak bisa dimenangkan. Mungkin melindungi para pemain adalah keputusan yang lebih baik. Sejujurnya bermain di kandang justru menjadi beban besar bagi pemain seperti Mega dan Buki. Entah kenapa mereka tampaknya lebih percaya diri saat bermain di kandang lawan. Namun di luar itu saya sangat kecewa dengan Ko Hye-jin. Tidak memainkan pemain utama sama sekali adalah keputusan yang salah. Contohnya adalah Lee Sun-woo. Dia adalah pemain berbakat. Tetapi karena terlalu banyak waktu istirahat dan kurangnya kesempatan bermain, dia malah mulai melakukan hal-hal yang tidak perlu. Saya benar-benar khawatir pemain utama yang sedang diistirahatkan akan mengalami nasib yang sama. Voli arena yang digunakan bersama dengan tim voli putra tidak memberikan keuntungan kandang. Mereka hanya berlatih di tempat terpisah dan menggunakan arena ini hanya untuk pertandingan. Tahun depan, peringkat lebih rendah akan mendapatkan prioritas dalam draft. Jadi peringkat ketiga mungkin lebih menguntungkan. Jika memaksakan pemain utama dan akhirnya pemain lain juga cedera atau kelelahan lalu kalah di pertandingan penting, maka semuanya akan sia-sia. Tentu saja hasil akhirnya yang akan berbicara. Saya menantikan performa Lee Sun-woo dan Jeon Da-bin. Ko Hye-jin tidak memiliki kualitas sebagai pelatih.
Saat seharusnya mengelola pemain dengan baik, dia tidak melakukannya. Sebelumnya dia begitu ngotot bahwa tim harus finish di peringkat kedua, tapi sekarang malah seperti melambaikan tangan setelah bus sudah pergi. Setelah 2 pertandingan istirahat, setidaknya di pertandingan ini, pemain utama seharusnya dimainkan untuk mempertahankan posisi kedua. Tapi, ya, tidak ada taktik permainan, tidak ada strategi manajemen pertandingan. Melihat tim dengan pemain berbakat dikelola seperti ini, hingga membuat para penggemar kecewa, sulit untuk tidak mempertanyakan kualitas pelatihnya. Tolong, semoga musim depan ada pergantian pelatih, agar para pemain bisa lebih bahagia dan berkembang.